الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini, di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sehat semua ya. Yang lagi sakit Pak Tikno, saudara-saudara kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, disembuhkan kembali dan sama salat jamaah bersama kita kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu yang lalu kita sudah membahas muqata'atul amat. Ini bagaimana pemberlakuan orang-orang kafir Quraisy ya, kepada Nabi Muhammad, termasuk Bani Hashim di dalam Abdul Manaf, bahwa mereka melakukan pemboikotan kepada Nabi Muhammad selama 3 tahun. Pemboikotan ini tidak boleh satu majlis, tidak boleh ada pembicaraan, tidak boleh ada transaksi, pokoknya diboikot. Rekening di bank ditutup, ya, makanan nggak boleh masuk, Telkomsel dimatikan, ya, listrik dimatikan, PDM dimatikan, masjid ditutup, tidak boleh ada pengajian. Jadi polanya seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya perjanjian itu digulung di Ka'bah, jadi digulung. Nah, setelah 3 tahun gulungan itu tulisannya adalah perjanjian pemboikotan itu. Ternyata dilihat setelah 3 tahun itu tulisannya yang tertinggal itu hanya tulisan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sisanya itu dimakan oleh rakyat. Yang dimakan itu tulisannya, bukan gulungannya, ya, bukan gulungan kertasnya. Jadi berakhirnya dengan perjanjian itu, akhirnya kembali Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak berhenti. Akhirnya akhir waktu Quraisy ila Abi Thalib, dan pemboikotan itu berakhir dan mereka mengutus utusan kepada Abi Thalib. Jadi lobby, ya, dilakukan lobby kembali untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Jadi mereka tidak pernah berhenti untuk apa? Untuk berupaya pembunuhan baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hanya sedikit saja. Kita masuk ke Amul Huzn. Jadi tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan itu terkait wafatnya Abi Thalib dan Khadijatul Kubra. Jadi wafatnya Abi Thalib, karena Abu Thalib ini adalah pembela Nabi Muhammad SAW. Jadi Abi Thalib ini sakit, dan dikatakan di sini wakadat wafatuhu fi Rajab, di bulan Rajab, sana asra min nubuwah, di tahun ke-10 kenabian. Jadi bukan hijrah tapi
10 kenabian. Jadi Nabi Muhammad di kota Mekah itu berapa lama? 13 tahun. 13 tahun berarti 13 itu yang dimaksud dengan 13 kenabian. Artinya diangkat Nabi Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul mulai dari tahun pertama sampai ke tahun 13 di kota Mekah. Nah ini wafatnya Abi Thalib di tahun ke-10 An-Nubuwah. Ba'da khurujin min syahbi bisati asyar. Jadi ada yang mengatakan wakila tawaffa fi Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Abi Thalib ini wafat di bulan Ramadan qabla wafati Khadijah radhiyallahu anha bi salasati ayyam. Jadi hanya jaraknya 3 hari. Jadi antara siapa? Antara Abu Thalib dengan Khadijah itu jaraknya 3 hari. Wa fi sahih an-Musaib anna Abu Thalib lama hadaratul wafat ta'ala alaihi nabi wa indahu Abu Jahal. Jadi seakan mau wafat waktu nazak itu, waktu nazaknya Abu Thalib ini, itu Nabi mengunjungi Abu Thalib ini. Dan di sampingnya ada Abu Jahal. Kita tahu musuh terbesar Nabi waktu itu adalah Abu Jahal. Bahkan Allah menyebutnya dengan apa? Innal insana la yatgha. Abu Jahal itu disebut oleh Allah innal insana la yatgha. Kalau Allah menyebut Fir'aun fa innahu tagha. Tagha itu artinya air yang melimpah. Itu namanya tagha. Tapi Fir'aun itu ketika dia wafat itu mau tobat kepada Allah, mengakui Musa adalah sebagai seorang nabi. Tapi Abu Jahal ini luar biasa. Makanya Allah menyebutnya kalla innal insana la yatgha. La pakai lam taukid, sungguh lebih parah daripada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kalau raja Mesir, kelahiran Mesir, pribumi Mesir, lalu jadi raja, itu namanya Fir'aun. Tapi kalau raja Mesir bukan asli Mesir, berarti namanya Malik. Jadi Fir'aun itu hanya gelaran raja saja. Jadi kalau dia asli Mesir, lalu jadi raja Mesir, maka disebut Fir'aun. Tapi kalau bukan asli Mesir, lalu jadi raja di Mesir, namanya Malik. Nah, Abu Jahal ini orang yang luar biasa kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi benci, nanti kita lihat. Di sisi lain, sebenarnya dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Gak tahu bencinya itu kenapa. Salah satu kebenciannya adalah karena dia adalah seorang yang terhormat. Ya, tidak ingin ada orang yang lebih terhormat dari Abu Jahal. Makanya Allah menyebutnya kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Dia mengira dengan kekayaannya dia bisa ngapain aja. Bahkan ketika diperolok-olok Rasulullah SAW, Abu Jahal itu begini bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya nanti aku masuk neraka, itu yang jagain neraka itu tak sogok. Biar apa urusannya selesai. Makanya Allah mengatakan innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Dia mengira bahwasanya dengan kekayaannya itu dia bisa ngapa-ngapain. Ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Abu Jahal, kata Allah, kamu itu akan kembali kepada Allah. Nah, di sampingnya Abu Thalib ada Abu Jahal akan wafat itu. Faqala, apa kata Rasulullah kepada pamannya ini? Ay'am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku,
Katakanlah la ilaha illallah, kalimatul ha'ad ilaika biha illallah, kalimat yang aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalimat la ilaha illallah itu bisa membela Abu Thalib nanti di akhirat. Coba kalau kita yang mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan melarang orang tahlilan. Tahlilan itu apa? La ilaha illallah. Kan ucapan la ilaha illallah, innahu misqala dunya wa ma fiha. Yang mengucapkan la ilaha illallah itu beratnya apa yang ada di bumi ini dan di atas sana. Jenengan mengucapkan sekali kalimat la ilaha illallah, pahalanya seperti bumi ini dan langit itu. Luar biasa, hanya sekali. Makanya nanti ada ibu yang dekat sama suaminya, dekat sama anaknya, minta kalimat itu, diminta pahalamu tolong berikan kepadaku. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Minta. Kenapa mereka lari, saling berlari, tidak mau ketemu? Takut amalnya diminta. Maka itu kalimat la ilaha illallah yang nampaknya sederhana ini itu luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan kalimatun uhaju ilaika biha indallah. Aku akan bela engkau nanti ya pamanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Maka pembelaan Nabi itu luar biasa, termasuk kepada kita. Termasuk kepada kita. Nabi itu walaupun beliau nanti sudah berada di surga, masih ada umatnya yang di neraka. Nabi Muhammad di surga itu masih sujud, Pak. Masih sujud untuk apa? Untuk supaya umatnya masuk semuanya ke dalam surga. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Cuma manis tidak berbalas dengan kemanisan, tapi kemanisan dibalas dengan tuba. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abdul Umayyah, ya Abu Thalib. Jadi dipengaruhi oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Apa katanya? Begini, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tarubu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Coba bayangkan, luar biasa pengaruh sebelum nazak itu sangat berpengaruh siapa yang dampingi kita. Ketika mau wafat itu, makanya Rasulullah SAW ketika akan wafat bersama siapa Nabi? Di sampingnya ada Fatimatul Kubra. Sedang yang menggendong Nabi Muhammad SAW siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Aisyah itu walaupun cemburunya luar biasa kepada Khadijah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW cinta yang sangat luar biasa. Jangan baca tentang kisah Khadijah ini. Kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya sampaikan ke ibu-ibu. Kalau memang Khadijah itu ibu kita, kenapa kita tidak mau belajar kepada Khadijah? Benarkah Khadijah itu ibu kita? Benar. Karena ibu kita ada dua. Pertama adalah ibu kandung kita, yang kedua adalah ummahatul mukminin. Ibu kita adalah istri-istri Nabi, itu ibu kita. Dan termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Apa katanya? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib itu, katanya. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW ditemani oleh keluarga yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, insya Allah.
falam yazalu kalimahum hatta qala akhiru syai'in kallamahum ala millati Abdul Muthalib. Apa kata Abu Thalib ketika itu? Tidak ada yang lebih kecuali ala millati Abdul Muthalib. Dia tidak mengakui la ilaha illallah. Insyaallah la ilaha illallah. Jadi kemarin malam ya, indahnya kematian seseorang ya. Ada orang yang mati ketika sholat Isya di Masjid Nabawi. Di akhir sujudnya dia wafat. Ada seseorang yang hari-harinya mabok, hari-harinya berzina. Di subuh hari setelah dia mabok, dia datang ke masjid. Datang ke masjid, maksa untuk sholat di masjid. Karena jamaah melihat, wah itu pemabok kok masuk masjid. Akhirnya sama jamaah dilarang untuk masuk masjid. Tapi imamnya ini sangat bijaksana. Diajaknya yang mabok ini berwudu, selesai berwudu, karena memang selesai sholat subuh gitu ya. Nah, kalau begitu wudu diajarin berwudu. Orang mabuk gitu ya. Orang mabuk kan tidak tahu gimana cara berwudu. Makanya diajarkan berwudu. Setelah itu imamnya jadi imam. Karena imamnya 2 kali sholat berarti. 2 kali sholat subuh. Yang pertama sama jamaahnya, yang kedua sama orang yang mabuk ini. Dia sholat, imamnya sholat, dia di sampingnya imam, di sebelah kanannya imam. Di rakaat pertama dan di sujud. Ya, sujud pertama dari rakaat pertama itu dia tertahan di sujudnya itu. Dan ketika imam berdiri kembali dia masih sujud. Ketika imamnya salam selesai lalu didorong ternyata sudah wafat. Masya Allah. Kita tidak tahu Pak, bagaimana akhir kehidupan kita. Kita hari ini semoga kita berdoa kepada Allah, kita bisa istiqomah dengan ibadah kita ini. Maka faqala Nabi, la astaghfiranna laka ma lam annahu anha. Nanti kata Nabi, kalau kan dia tidak mau mengakui la ilaha illallah, Abu Thalib ini. Apa kata Rasulullah SAW? Aku akan minta ampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Nazala, maka turun ayat. Jadi sehebat apapun kita, Nabi tidak bisa mendoakan pamannya sendiri. Apa kata Allah? Makanan lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kana ula qurba wa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apa kata Allah? Makanan lin nabi, walaupun engkau Nabi Muhammad, wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Kalau orang kafir sudah tidak bisa untuk didoakan. Sawa'un alaihim a'astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama aja, dimintakan istighfar ataupun tidak, sama saja. Allah tidak akan menerima istighfarnya. Kenapa? Karena kafir. Makanya kalau orang kafir itu ada beberapa hal yang diampuni oleh Allah. Bukan karena kekafirannya, karena memang kondisinya. Pertama, fatrah itu lam tablugh ilaihim risalah. Tidak sampai risalah Islam kepadanya. Contohnya, orang kalau di Jambi dulu itu ada namanya orang kubu. Gak tahu, pokoknya di hutan aja. Tidak pernah mendengarkan radio Gema Surya. Tidak pernah mendengarkan tabligh. Nah, ini namanya fatrah. Mungkin karena memang tempatnya jauh atau memang belum ada orang yang menyampaikan. Yang kedua, orang yang matanya buta, telinganya tidak bisa mendengar
Nah, kalau orang begini tidak dihisab. Tidak dihisab. Dan yang ketiga adalah orang gila. Nah, kalau orang gila itu, kalau gilanya sebelum balik lalu mati dalam kondisi gila, maka tidak dihisab. Enak ya orang gila itu. Tidak dihisab. Kenapa? Karena memang tidak menerima apa-apa. Tidak menerima apa-apa. Nah, tapi orang kafir seperti Abu Thalib ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tidak ada tawar menawar dalam bab ini. Wala hajah ila bayani ma kana ala Abu Thalib. Jadi tidak bisa diperlakukan pembelaan kepada Nabi, kepada Abu Thalib. Dari Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a an-nabi zakara 'indahu 'ammahu faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayaj'al fi as-sahsa'i min nari wa tablu' ka'baini. Luar biasa. Nanti kata Rasulullah, la'allahu tanfa'u syafa'ati, semoga Abu Thalib tetap mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah fayaj'al fi as-sahsa'i, dia mendapatkan keringanan neraka paling atas. Saya rasa tidak ada yang di sini pingin masuk neraka paling atas sekalipun. Tidak ada. Tapi Abu Thalib mendapatkan syafaat itu. Fayaj'alus sahih fin nar wa tabdul ka'baini. Jadi tidak sampai ke Ka'bain. Ka'bain itu dua tumitnya ini. Jadi apinya itu hanya di bagian bawah saja. Jadi keringanan yang didapatkan oleh Abu Thalib atas syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ila rahmatillah. Nah, 3 hari setelah itu wafat pula Khadijah. Wa ba'da wafati Abi Thalib binahwi syahraini aw bisalasa. Nah, ada yang berpendapat di sini 2 bulan aw bisalasa. Ada yang berpendapat 2 bulan atau 3 bulan. Wa zakara 'indahu 'ammahu faqala la'allahu ala ihtilaful qaulaini. Ya, ada terjadi perbedaan pendapat. Tawaffat ummul mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha kanat wafatuha fi syahr Ramadan. Wafatnya juga di bulan Ramadan fi sittati ashir min nubuwah, dan pada tahun ke-10 kenabian. Wala amsu wa sittuna sana, dan umurnya 65 tahun. Khamsuna wa sittuna sana. Jadi kalau 65 tahun berarti umur Nabi berapa? 50 tahun. Jadi kehilangan Khadijah itu Nabi di umur 50 tahun, karena jaraknya dengan Khadijah itu 15 tahun. Wa Rasulullah idza zaka fi 50 min umrihi, dan Rasulullah ketika itu umurnya 50 tahun. Wa Khadijatun ni'mallah jalla ala Rasulillah. Disebutkan di sini betapa rasa kesedihan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sang penglindungnya Abu Thalib juga wafat. Selama ini yang memberikan harta dan perlindungan dan kenyamanan adalah Khadijatul Kubra, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi fi sahih an Abi Hurairah ata Jibril. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad ketika wafatnya Khadijatul Kubra. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Jibril, hadi Khadijah, Khadijah ini qad atat wa maha ina'a fi wa idamu wa ta'amu wa syarab. Sesungguhnya Khadijah ini Allah sedang persiapkan inak hidangan, fi idam, ada makanan laut di dalamnya, au ta'am, ada makanan, wa syarab, ada minuman. Fa idza hiya atatka fa aqarra alaihi salam min rabbiha. Masya Allah, penyambutan Khadijah ini luar biasa.
Jadi ada ruh orang itu yang seperti Khadijah ini sama dengan Asiyah bin Muzahim. Siapa Asiyah bin Muzahim? Istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asiyah bin Muzahim. Jadi badannya dimasukkan oleh Fir'aun, yang tinggal kepala Asiyah bin Muzahim itu. Lalu diminta orang-orang mengumpulkan batu sebesar ini, lalu dilempari. Tapi apa yang terjadi, Pak? Belum dilempari, Allah sudah menunjukkan surga kepada Asiyah bin Muzahim. Allah sudah tunjukkan, sama dengan Aisyah. Apa kata? Wa basyirha, berikan kabar gembira kepada Khadijah itu, kata Jibril alaihissalam. Baitu fil jannah, rumahnya di surga, min qasabin, dari mutiara, wala dhahbin, dan tidak ada suara yang memekikkan, wala nasab, dan tidak ada teriakan-teriakan. Insyaallah. Jadi kalau hari ini kemarin kita sebutkan di Masjid Rabi'ah itu, kata Nabi, kalau seandainya, kalau umpamanya adalah kambing yang kurus, siapa di antara kalian ingin membeli kambing yang kurus ini? Kata Rasulullah, tidak ada yang mau ya Rasulullah. Wong kambing kurus, tidak ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah? Hadhi dunya, kambing kurus ini seperti dunia ini. Seandainya Allah tunjukkan akhirat, surga, dibandingkan dengan dunia ini, maka insya Allah tidak ada orang yang tidak sholat subuh di masjid. Kalau Allah tunjukkan surga. Kenapa? Dunia ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang dibacakan oleh Pak Jailan yang tadi. Ayat wadrib lahum masalal hayatid dunya. Seperti apa? Kama'in anzalnahu, seperti hanya air yang turun. Tidak ada. Jadi kalau kita ini makhluk bumi, tapi ruh kita ini makhluk langit. Tapi kalau ruh ini tidak ada asupan kebaikan, tidak ada asupan puasa, tidak ada asupan Al-Quran, tidak ada asupan tahajud, tidak ada asupan duhanya, maka dia akan seperti apa? Seperti hasin, seperti kayu yang kering. Kayu yang kering, rapuh, tazurur riyah, kena angin, tergi dia. Seperti itulah kita. Kita ini kan makin lama, saya gini ini masih belum mengkerut ini. Nanti 60 mulai. Kenapa mengkerut? Airnya berkurang. Airnya berkurang. Setelah itu laku tazurur riyah. Setelah itu dibawa oleh angin. Selesai dunia kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Setelah itu tarahum ahdan, dan saat itulah mulai orang-orang kafir Quraisy ini memperlakukan kekerasan kepada Rasulullah SAW. Jenengan bayangkan, isi perut onta itu diambil, setelah itu dilemparkan kepada Nabi. Saking luar biasa pemberlakuan mereka. Setelah Abu Thalib sudah tidak ada, Khadijah juga tidak ada. Betapa sedihnya Nabi, sampai Fatimah itu mengatakan, ya Rasulullah, kok sampai segininya? Jadi Fatimah itu tidak pernah jarang menyebut Nabi itu dengan bapak, abi gitu ya, jarang. Hanya sering menyebut dengan Rasulullah. Pernah Ali bin Abi Thalib, kan Ali ini kerjanya perang aja kan gitu. Pergi datang, pergi lagi, pulang, pergi lagi, pulang, pergi lagi. Susah hidupnya Fatimah itu. Sampai di sininya ini ada tanda hitam di sini. Saking apa? Saking bawa air di sini. Bawa air sendiri. Sampai selendangnya Fatimah itu pernah dijual oleh Ali bin Abi Thalib, disuruh oleh Fatimah untuk dijual untuk apa? Untuk dimakan. Ketika mau dijual kembali membawa uang.
Di jalan ada orang yang minta-minta, diberikan. Apa kata Fatimah? Ya Ali, mana uang hasil penjualan selendangku itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sudah kuinfakkan. Apa kata Fatimah? Wahada ahsan. Itu baik, top. Coba kalau kita, nah itu udah habis itu. Terpaksalah kita pergi keluar sebentar gitu ya, main futsal. Kembali ternyata masih cemberut gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai Fatimah itu membersihkan kepala Nabi itu dari kotoran perutnya onta. Nah, saat itulah apa katanya Abu Jahal, yaqulu ya Muhammad innaka la nukadzibuka. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Abu Jahal itu bukan tidak mengakui Nabi. Ya Muhammad, inna la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bi. Aku bukan tidak percaya kepadamu Muhammad, tapi apa yang engkau bawa itu aku tidak mau. Itu bayangkan. Bima ji'ta bi fa anzalallah fa innahum, apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatin la yajhadun. Tapi mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Ternyata di Taif juga tidak diterima, dilempari keluar ke kebunnya Rabi'ah. Setelah itu malaikat Taif datang kepada Nabi menawarkan untuk membalikkan gunung Taif itu kepada kaum Taif. Tetapi apa kata Rasulullah? Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak mengerti. Bayangkan, insyaallah. Dan akhirnya setelah beberapa lama saya percepat, Rasulullah menikah dengan Saudah. Saudah ini wanita tua, hitam, badannya besar. Jadi tapi pintar masak. Jadi setelah Khadijah meninggal, maka Nabi menikah dengan Saudah. Saudah ini pernah mau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Pernah mau diceraikan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Saudah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, jangan ceraikan aku ya Rasulullah. Cukuplah nanti giliranku, waktuku berikan kepada Aisyah. Jadi waktu malam jatahnya Saudah diberikan kepada Aisyah. Biar aku nanti ketika aku wafat dibangkitkan oleh Allah, aku ini masih istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Saudah itu luar biasa. Wanita tua tapi luar biasa kasih sayangnya, termasuk kepada Aisyah. Karena Aisyah ini masih umur 13 tahunan ya, ketika akhirnya bertemu dengan Rasulullah di kota Madinah, satu rumah dengan Rasulullah SAW. Saya cerita sedikit terkait dengan Saudah ini. Saudah ini memang wanita tua, berbadan besar, dan suka bercanda. Dia itu suka guyon. Nah, di suatu ketika Rasulullah sedang bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sedang bikin masak adonan kue. Jadi orang Arab itu kalau bikin makanan kan adonan di tumbuk gitu ya. Makanya Bani Hashim itu kan artinya rapuh atau dipecah-pecah. Nah, jadi Bani Hashim itu sebenarnya buyutnya Nabi ke atas yang suka memberikan makanan kepada orang-orang yang haji. Jadi disebut dengan Hashim. Nah, Aisyah lagi bikin adonan dari tepung. Setelah itu jadi kuenya. Setelah jadi kuenya, Saudah datang. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Kata Rasulullah. Saudah. Oh, masa Saudah? Aisyah senang kalau Saudah itu datang karena lucu. Badan besar, hitam gitu ya, lucu. Terus kata Aisyah, ya Saudah, aku baru selesai bikin kue, nih enak, coba.
Kata Aisyah, saya tidak mau, kata Saudah. Akhirnya dia pindah tempat gitu, disodorin pindah tempat, disodorin pindah tempat. Apa kata Rasulullah? Sah, kan anggaplah sah gitu. Sah, ambil tepungmu itu, lemparin ke Saudah. Ambil tepung yang putih itu kan, tepung nggak ada yang hitam kan? Ambil tepung itu dilemparin ke wajahnya Saudah. Karena Saudah bilang gini, makan nggak mau, kata Saudah. Nanti aku lemparin loh ke wajahmu. Ayo lemparin, dilemparin. Bayangkan wajahnya yang hitam itu kena tepung, akhirnya putih. Rasulullah SAW tertawa. Kan putih, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada Saudah? Digesekkan kakinya ke kakinya Saudah. Saudah, ambil tepung, balas, katanya. Ambil Rasulullah mengapa? Saudah ambil tepung lagi. Setelah itu dilempar. Jadi dua orang ini lempar-lemparan tepung. Enak kan kalau dua orang? Kalau sendiri kan tidak bisa lempar-lempar. Saya tidak memprovokatori, hanya mengingatkan saja. Akhirnya ributlah di rumah itu, samping lempar-lemparan tepung. Tidak beberapa lama datang Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Lihat ternyata rumah penuh dengan tepung. Abu Bakar marah karena ada Aisyah anaknya kan gitu. Hai Aisyah, itu Rasulullah mau diapain? Kok putih semua? Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sifatnya Nabi itu adalah sangat penyayang. Ya, sangat penyayang. Tidak hanya kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Pernah itu istri-istrinya itu, karena Nabi ini agak lama di rumah salah satu istrinya, nyobain madu kan ditawarin. Rasulullah itu kalau satu hari mengunjungi istri-istrinya dua waktu. Pertama ba'da isyraq dan setelah asar. Nah, setelah isyraq Nabi keluar ke rumahnya Aisyah, tanya Aisyah, apa yang kita makan hari ini? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Rasulullah ternyata masuk ke rumah salah satu istrinya lama di sana. Karena apa? Karena istrinya jualan madu. Wah, kalau ada istri jualan madu itu memang agak lama di sana. Lama dicobanya, Rasulullah coba ini madu Yaman, ini madu ini, lama akhirnya istri-istri yang lain ngumpul. Bilang gini, nanti kalau Rasulullah datang, bilang aja bau mulut Rasulullah itu berbau racun. Coba saya tanya, madu itu berbau atau tidak? Tidak tahu, tetapi disebut berbau. Ternyata Rasulullah datang dari sana, keluar ke rumah istrinya yang lain. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bau mulutmu itu berbau racun ya Rasulullah. Kalian tidak suka, kata Rasulullah. Kalau memang kalian tidak suka aku minum madu, maka mulai hari ini, bukan mengharamkan ya, mulai hari ini aku tidak mau lagi minum madu. Sampai turun ayat, ya Rasulullah, jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Rasulullah waktu itu tidak minum madu lagi, maka bangkrut yang jual madu. Karena apa? Karena tidak lagi ada yang mau minum madu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah minggu depan kita masuk ke marhalah as-salisah, dakwatul Islam kharijal Makkah. Dakwah Islam di luar Mekah, dan sampai nanti kepada hijrah baginda Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ya, Madinah Munawwarah. Jadi Nabi itu tidak
tidak boleh meninggalkan tempat dakwahnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.